Iya, hari ini Harian Kompas mengadakan suatu diskusi bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama mengenai bagaimana memperkuat Islam Nusantara. Di antara para panelis adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, Rois Am dari Nahdlatul Ulama. Ya, begini Gus. Tadi di dalam diskusi kita membahas mengenai meningkatkan peran Islam Indonesia ini. Islam Indonesia sudah dikenal sebagai Islam yang toleran karena berangkat dari budaya, kultural begitu ya. Dan tentu saja pilarnya itu adalah NU dan Muhammadiyah. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Gusmus, bagaimana NU bisa berperan, mengapa bisa seperti ini, toleran begini, dan bagaimana ke depan terutama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan radikalisme seperti kita tahu belakangan ini juga muncul dari Indonesia sendiri yang ingin berangkat menjadi anggota ISIS misalnya begitu. Bagaimana? Jadi NU itu adalah organisasi jamiah yang didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Gitu sebenarnya. Kiai-kiai pesantren itu adalah kiai-kiai yang mendapatkan pemahaman keislaman melalui jalur yang berantai dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari segi ilmu keagamaannya kiai-kiai itu. Kedua, kiai-kiai pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini sejak awal memang menyatukan diri dengan perjuangan Indonesia. Kita lihat misalnya ada tulisan dari seorang wartawan Arab pada yang mengikuti zaman revolusi di sini, Sayyid Ahmad Syihab, itu menulis buku judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau itu diterjemahkan secara harfiah, letterlek, itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Jadi kiai-kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama, mulai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai Kiai Wahab, Kiai Bisri Samsuri, itu semuanya adalah kiai-kiai yang punya concern tentang bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Makanya pada waktu Wali Sunan Kalijogo segala macam itu, dia dakwah itu sangat disambut oleh masyarakat karena tidak ada penolakan segala macam, karena dengan kearifannya itu tahu tradisi mereka, tahu budaya mereka, dan ini dilaksanakan secara itu. Tadi di dalam diskusi kita lihat dari Azhar, Dr. Mun'im dari Al-Azhar ya. Dia secara standar menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang benar itu begini-begini. Itu kalau orang melihat ya NU itu di dalam perilakunya. Dan inilah yang kemudian sebetulnya dalam tanda kutip menjaga supaya Indonesia ini tetap adem, tetap damai, tetap toleran, bisa bergaul dengan bermacam-macam etnis, berbagai macam agama yang disatukan oleh Pancasila itu. Tadi disebut bahwa tidak perlu juga terlalu khawatir atau membesar-besarkan ancaman radikalisme ini, tetapi juga tetap harus waspada. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya, orang banyak ya, ada yang sifatnya pesimisan, ada yang optimisan. Mereka yang optimis tidak takut karena apa? Karena apa yang pemahaman Islam seperti yang Nahdlatul Ulama itu pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan itu sudah mendarah daging, sudah membudaya. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan tersusupi apa-apa yang lain daripada ini, karena nggak laku gitu. Orang nggak akan menolak, karena yang suka damai lalu dikasih kekerasan tentu akan menolak. Ini bagi yang optimis ya. Yang pesimis karena kegiatan mereka itu luar biasa, lewat
media sosial, mereka mengembangkan paham-paham yang keras, paham-paham yang kalau tidak seperti mereka itu jahanam semua, itu banyak. Nah itu yang bikin orang kadang pesimis ini, kalau tidak hati-hati, tidak waspada, maka meskipun umat Islam mayoritas itu toleran, dalam bahasa santrinya itu tasamu, menghargai perbedaan dan sebagainya. Tapi kalau setiap hari diginikan, minimal nanti yang muda-muda ini bisa terpengaruh. Kemudian juga ada harapan bagaimana supaya Islam Indonesia ini bisa dikenal lebih luas. Tadi dalam diskusi juga disebut terutama masyarakat Barat itu tidak banyak mendengar tentang Islam Indonesia yang terbuka, toleran, bahkan menghargai demokrasi dan sebagainya. Bagaimana menurut Gus Dus, apa yang bisa dilakukan oleh NU untuk bisa membawa pemikiran ini ke masyarakat internasional? NU dan juga Muhammadiyah saya kira yang mempunyai pemahaman sama, artinya dalam menyikapi kehidupan masyarakat ini penuh toleransi. Itu harus, istilah saya, menyaringkan suara. Suaranya harus perlu lebih nyaring, harus lebih banyak menyebarkan, mensiarkan tentang Islam yang rahmatan lil alamin ini. Islam yang seperti diajarkan Rasulullah SAW ini dengan dalil-dalil yang apa namanya, yang meluruskan. Jadi mereka kan juga menggunakan dalil-dalil, bahkan ISIS sendiri itu menggunakan Quran. Tapi seberapa jauh mereka menerangkan Quran ini? Quran ini dikemukakan untuk membenarkan perilaku mereka atau perilaku mereka yang mengikuti Quran? Kalau mau mengikuti Quran, ya bagaimana prakteknya Rasulullah SAW? Itu orang pertama yang mempraktekkan Al-Quran. Itu yang jadi rujukan. Menurut saya orang harus banyak mengkaji ulang pribadi Rasulullah SAW untuk melengkapi keislaman mereka. Ya, dan itu harus lebih banyak disuarakan di dunia internasional. Ya saya kira itu. Ya. Baik Gus, terima kasih waktunya. Terima kasih kembali.